Hai teman-teman, kami sedang melakukan kegiatan kelima, yaitu berkunjung ke makam nenek Senggol. Ayo simak Bapak. Jadi ini adalah program dari sekolah kami P5, karena kebetulan temanya itu Bhinneka Tunggal Ika dan topiknya itu sejarah lokal. Nah, kemudian sejarah lokal itu salah satunya adalah tokoh gitu ya. Dan tokoh kita ngambil itu tokoh itu di sini ya. Karena di sini Bapak narasumbernya kedua-duanya sudah ada. Nah, kemudian untuk kalau misalnya waktu sempat nanti bisa wawancara. Kemudian untuk ambil foto-fotonya bisa langsung ke sana gitu ya. Jadi yang di sini khusus nanti bapak-bapak itu mau menyampaikan tentang Datu Sanggul dan Datulungnya. Jadi kalian bisa ini mencatat ya, dan bisa juga nanti bertanya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya karena Bapak sudah bersedia menerima kami, dan insya Allah apa yang disampaikan Bapak itu nanti berkah semuanya dan dapat ridho dari Allah. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatu Sedia dan teman saya yang bernama Estia Permana. Di sini kami akan mewawancarai salah satu guru Indonesia terantau, yaitu Ibu Haji Lailun Jamila yang mengajar bahasa Indonesia. Kami akan mewawancarai mengenai proyek pengadaan profil pelajar Pancasila atau P5 yang bertemakan Bhinneka Tunggal Ika dengan topik sejarah lokal. Izinkan kami bertanya, Ibu. Pertama, apa tujuan pembelajaran P5 ini untuk siswa-siswi Senan Tegarambal? Tujuan dari pembelajaran P5 ini ya, sebenarnya yang melatar belakang itu adalah keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek nomor 31 tahun 2024 tentang kompetensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 pada kurikulum Merdeka tahun 2024. Yang mana kegiatan P5 ini maksud tujuannya itu adalah untuk menguatkan kompetensi dan karakter siswa. Nah, jadi
dalam P5 ini ada 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebenekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, juga kurikulum Merdeka ini, yaitu P5 ini memiliki keistimewaan tersendiri ya, karena penerapannya itu tidak terintegrasi dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran, melainkan punya porsi khusus dalam setiap alokasi jam mata pelajaran yang membuat peserta didik itu memiliki pengalaman dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap. Mereka bisa masuk jam kedua. Kemudian juga dari guru dan dari sampai pada tokoh masyarakat di sekitarnya, pada saat mereka itu nanti menganalisis isu-isu hangat yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Itu tujuannya. Pertanyaan kedua, mengapa memilih tempat yang berbeda-beda untuk setiap kelasnya? Untuk kegiatan P5 kelas 11 SMA 1 Rantau, kenapa jadi tempat situs sejarahnya itu untuk setiap kelasnya berbeda ya? Nah, itu mungkin nanti dimaksudkan itu supaya kita sesuaikan dengan topik ya, selaras antara tema dan topik. Kemudian nanti dengan berbeda-bedanya tempat yang dikunjungi atau melakukan survei atau observasi, itu nantinya diharapkan siswa-siswa itu lebih banyak memiliki pengetahuan, wawasan. Jadi lebih banyak juga kan pengetahuan mereka terhadap situs-situs sejarah yang ada di Kalimantan Selatan ini. Nah, itu mungkin tujuannya lah, supaya itu tadi lebih banyak punya dapat pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan dapat meningkatkan kepedulian peserta didik itu terhadap lingkungan dari berbagai tempat yang berbeda-beda itu. Pertanyaan ketiga, mengapa P5 kali ini mengangkat tentang sejarah Kalimantan Selatan? Iya, mungkin tujuannya itu kenapa jadi mengangkat tentang sejarah Kalimantan ya. Topik yang diangkat itu kan adalah kebinekaan ya, kebinekaan Tunggal Ika, tema ya. Kemudian topiknya itu adalah proyek penelitian situs sejarah. Nah, maka itu sesuai dengan di sekitar kita. Jadi kita sejarah-sejarah di Kalimantan Selatan itu harus tahu ya, karena tanpa kita tahu, mengenal, itu kita tidak akan bisa mencintai, kemudian menjaga dan melestarikan. Nah, jadi dengan diangkatnya tema sejarah Kalimantan ini, itu kan membuktikan bahwa sejarah lokal kita itu kaya lah, dan banyak yang ada di Kalimantan Selatan ini. Nah, itu memiliki wujud kebudayaan yang dimiliki oleh daerah kita, yaitu Kalimantan Selatan. Nah, jadi itu di situ nanti kalian akan memiliki pembelajaran hidup melalui sejarah itu ya, untuk membentuk itu cara berpikir kalian, bertindak, dan serta bertanggung jawab. Dan juga itu yang sangat penting sekali ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme ya, melalui pemahaman sejarah yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk pertanyaan keempat, menurut Anda bagaimana cara agar sejarah lokal tidak tergantikan dengan budaya luar? Ya, sejarah lokal itu tidak tergantikan dengan budaya luar. Nah, karena memang ya masalah utama yang kita hadapi sekarang ini adalah rendahnya motivasi dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran sejarah ya, yang berkorelasi terhadap rendahnya pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, kemudian juga materi pelajaran sejarah itu lebih banyak pada sejarah nasional ya kan, yang bias. Nah, sehingga berdampak pada peserta didik yang melupakan atau sama sekali tidak tahu tentang peristiwa sejarah lokal di daerahnya sendiri. Nah, jadi keterkaitan antara peristiwa sejarah yang terjadi dalam masyarakat di sekitar sekolah atau tempat daerah kita itu
dapat dikatakan semakin menepi ya, semakin terpinggirkan. Nah, pada pengajaran sejarah lokal itu lebih menekankan pada sejarah dari lingkungan sekitar kita sendiri dulu ya, yang bisa memberikan makna yang lebih mendalam pada peserta didik sehingga membangkitkan minat dan memotivasi peserta didik untuk belajar sejarah. Nah, kemudian untuk sejarah ini menghubungkan generasi sekarang dengan generasi masa lampau ya. Nah, dengan mempelajari sejarah lokal, tadi kan yang Ibu sampaikan di awal tadi bahwa kita dengan generasi masa lampau ya. Nah, dengan mempelajari sejarah lokal, tadi kan yang Ibu sampaikan di awal tadi bahwa kita menumbuhkan rasa nasionalisme atau sifat pejuang lah. Nah, di situ kan para pahlawan ya sejarah itu biasanya mereka itu punya disiplin, rela berkorban tanpa pamrih, kemudian semangat jihad dan heroisme atau kepahlawanan lah, kemudian nasionalisme dan patriotisme. Nah, ada persatuan-kesatuan serta kebersamaan, ada demokrasi, kemudian ada percaya diri, ada pantang menyerah, kemudian anti kolonial dan semangat untuk membangun. Nah, jadi itu sebenarnya bisa kita jadikan semacam benteng lah ya, untuk supaya kita bisa memfilter budaya dari luar. Jadi dengan kita mencintai sejarah kan jadi budaya luar itu tidak akan cepat untuk menguasai kita ya, dan sejarah lokal kita itu tidak akan menepi atau terpinggirkan. Itu menurut saya. Pertanyaan terakhir, apakah sejarah lokal dapat berpengaruh bagi siswa-siswi SMA Indonesia Terantau itu sendiri, Bu? Untuk sejarah lokal itu pasti ya memberikan pengaruh bagi siswa SMA Indonesia Terantau, khususnya kelas 11 ya. Pada saat kemarin kalian sudah melakukan survei ya. Nah, di situ kan untuk survei kelas kalian itu kemarin kan Datu Sanggul. Nah, itu pasti ada pengaruhnya kan. Di situ kalian bisa lebih tahu, bisa lebih mengenal siapa tokoh Datu Sanggul ya. Kemudian teladan-teladan apa yang bisa kalian tiru atau contoh dari beliau ya. Artinya kalian bisa mengambil nilai-nilai positif dari seorang Datu Sanggul ya. Nah, jadi sejarah itu sangat berperan ya dalam pembentukan proses integrasi nasional, kemudian untuk penguatan nasionalisme ya, dan juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Karena di dalam sejarah itu terdapat bukti-bukti ya peninggalan sejarah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi dengan mempelajari sejarah itu tidak hanya mempelajari tentang teknis peristiwanya, atau tahunnya, tahun berapa, nama tempat dan tokoh, tetapi kita bisa mengambil untuk mengamalkan nilai-nilai dari sebuah peristiwa tersebut. Nah, itu intinya. Oke. Terima kasih kepada Ibu Haji Lailan yang telah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syahreza yang merupakan perwakilan dari kelompok 2 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila kelas 10-5. Ingin bertanya kepada teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Cita Jahkoladisari, kelas 11 1B. Pertanyaannya adalah 1. Sejarah lokal mana saja yang pernah kamu kunjungi di daerah Kalimantan Selatan sejauh ini? Yang pastinya saya banyak yang saya kunjungi ada di Kalimantan Selatan ini. Salah satunya yang menurut saya unik adalah saya pernah mengunjungi di Museum Wasaka yang ada di Banjarmasin, karena menurut saya di salah satu museum itu memiliki informasi yang lebih banyak tentang sejarah perjuangan yang ada di Kalimantan Selatan ini. Dan tidak hanya itu juga, saya pernah mengunjungi tempat orang Bekantul yang di Kabupaten Tapin, khususnya daerah Lawahan. Itu memiliki sejarah yang menurut saya seperti asal-usul Bekantul,
terus cara pembuatan bepantul, dan mengadakan acara bepantul itu di mana saja. Yang kedua adalah, menurut kamu, P5 kali ini yang membahas tentang penelitian sejarah lokal, apakah ada manfaatnya bagi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Asar? Yang pastinya banyak banget manfaatnya. Kita lebih tahu tentang identitas, tentang sejarah kesenian, sejarah lokal, yang dimana juga kita juga bisa meneliti dan cara. Menurut kamu, upaya apa saja yang harus dilakukan agar sejarah lokal dapat dilestarikan di zaman yang semakin berkembang seperti saat ini? Dengan cara kita melestarikan di zaman seperti ini, kita juga bisa seperti mengembangkan sejarah lokal dengan kurikulum sekolah seperti K5, yaitu proyek penguatan pelajar Pancasila, dan kita juga bisa mendorong siswa atau anak muda dengan cara melestarikan di sejarah lokal ini ada di Kalimantan Selatan. Oke, sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya kepada teman saudara yang ikut tadi karena telah bersedia diwawancarai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.